27 nama sudah dirilis resmi di laman PSSI. Garuda Calling untuk laga Timnas Indonesia di Maret ini. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua supporter Timnas Indonesia dimanapun Anda berada. 27 nama sudah dirilis resmi melalui akun resmi PSSI. Garuda Calling untuk pemain timnas yang akan mengikuti laga melawan Australia tanggal 20 dan 25 Maret melawan Bahrain di GBK Jakarta. Nama-namanya masih seperti kemarin, tidak asing. Hanya ada 2 nama baru di list 27 nama tersebut. Yang jelas pertama ada Ole Romeni yang baru saja dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Kemudian ada nama yang santer dikabarkan di seminggu terakhir ini, striker Dewa United Septian Satria Bagaskara. Di lini belakang dari kiper sama ada Mas Martin Paes, Mas Nadeo, dan Mas Hernando Ari. Di belakang sama strukturnya seperti kemarin, cuman yang memang baru karena memang baru kemarin dikabarkan cedera, Mas Kevin Dix tetap dipanggil di 27 nama rilis Garuda Calling. Semoga memang bisa dimainkan nanti melawan Australia dan Bahrain. Dan cederanya tidak parah ya, karena terakhir kemarin kan sempat cedera karena salah dalam jatuh ketika berduel dengan pemain Chelsea. Kemudian ada Miss Hilgers di sana, ada El Capitano kita, J.I. Jes, ada Calvin Verdong, Justin Hubner, Sen Patinama, Sandy Walsh, ada Pratama Arhan di sana. Justin Hubner ini belum bisa main nanti laga melawan Australia. Justin Hubner dan Orat Mangun memang tidak bisa karena akumulasi kartu. Tapi tetap diundang karena nanti bisa dimainkan ketika melawan Bahrain tanggal 25. Ada kapten lama kita, Jordi Amat, di belakang tetap dipanggil. Kemudian di tengah ada Tom Hay, ada Nathan Chuaon, ada Ivar Jenner, kemudian ada Ricky Kambuaya yang bermain apik musim ini bersama Dewa United. Ada Egy Maulana Fikri yang pemain lokal yang masuk dalam 5 besar top skor Liga 1 sementara ini dengan 11 gol dan 4 assist. Kemudian di sana ada lagi untuk depan Ole Romeni, Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka masih tetap diundang di Garuda Calling kesempatan ini. Kemudian ada Orat Mangun, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand. Jadi hampir sama semua kekuatan ini ya pemain-pemainnya zaman STY dulu. Karena mungkin Coach Patrick bijaksana, tidak mungkin merubah sebagian besar, sebagian banyak, tapi akan tetap menggunakan pemain lama dan beberapa komposisi baru. Karena memang jam kumpul pemain, eksperimen-eksperimen yang dilakukan tidak ada waktu karena memang waktunya hanya sempit sekali, apalagi ini laga tanggal 20 nanti di Australia, pemain mungkin baru bisa kumpul di H-3 lah, H-2 karena memang pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri, Eropa itu masih ada pertandingan di tanggal 14, 15, mungkin sampai tanggal 16. Itu kan weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian diinformasikan Coach Patrick Kluivert sudah datang ke Indonesia malam ini bersama Jordi Cruyff. Kita mungkin setelah ini ya dikumpulkan dulu untuk pemain lokal karena memang Liga 1 kan selesai besok pagi atau minggu inilah selesai ya. Kan memang dalam puasa ini Liga 1 bermain 3 kali semua klub. Setelah itu nanti libur lebaran baru lanjut lagi main Liga 1. Jadi ya pemain lokal yang bermain di Liga 1 bisa langsung gabung dengan Coach Patrick Kluivert
karena infonya akan berangkat nanti tanggal 16 dari Jakarta ke Australia sana. Dari 27 nama itu memang yang menyita perhatian publik paling rame adalah Septian Satria Bagaskara, striker yang dimiliki Dewa United, karena musim ini cukup ampuh mencetak 7 gol dan 3 assist dalam semua pertandingan yang dimainkan oleh Septian Bagaskara. Dan uniknya 7 gol ini dicetak melalui Septian melalui super sub. Jadi tidak bermain dari menit pertama tapi selalu mengganti, karena memang sering dimainkan untuk di rolling dengan Alex Martin, striker topnya Dewa United, top skor sementara Liga 1 BRI. Kita lihat saja kiprahnya, karena memang pemain ini sebenarnya memulai karir profesional di Indonesia dari Liga 3 bersama Persik Kediri, top skor dengan 28 gol di periode 2018 dan mengantarkan Persik Kediri juara Liga 3 dan promosi ke Liga 2. Kemudian di 2019-nya Persik Kediri juara lagi Liga 2 dan promosi ke Liga 1. Dari 2017 sampai 2022 Septian Bagaskara bermain untuk Persik Kediri, kemudian pindah ke Rans Nusantara, dan 2023 baru join dengan Dewa United. Kalau untuk kelompok usia Timnas U19, Timnas U22 pernah Septian Bagaskara bermain di level kelompok usia Timnas, tapi untuk senior ini perdana. Jadi memang debutan, semoga nanti dimainkan ketika melawan Australia maupun melawan Bahrain, dapat menit bermain dan bisa menunjukkan kemampuannya. Masih ada 3 pemain yang baru diambil sumpahnya esok hari di Roma, Emil Adero, Joy Palaposi, dan Dean James ya. Belum tahu apa nanti 3-3-nya ini langsung diajak ke Australia, karena memang pendaftaran nama pemain kan paling lambat 7 hari sebelum laga dimulai. Jadi kalau tanggal 20 melawan Australia ya, secepatnya tanggal 13 paling lambat untuk didaftarkan PSSI ke FIFA. Jadi besok diangkat sumpah, masih ada beberapa proses biodata, KTP dan lain sebagainya, terus perpindahan federasi. Tapi kalau dilihat waktunya masih nyandak lah, masih oke lah, masih mampu untuk dikejar PSSI untuk diikut sertakan di laga melawan Australia maupun Bahrain. Kalaupun pahitnya tidak kesampaian ya tetap laga melawan Bahrain tetap akan bisa dimainkan. Cuman memang yang paling ramai dibicarakan adalah Joe Palopesi ini ya, pemain tengah yang memang punya kemampuan bertahan sebagai gelandang nomor 6. Ya kita lihat saja nanti apa tetap Garuda Calling ini total 30 pemain atau setelah diangkat besok diambil sumpah akan ada perubahan nama-nama yang digeser. Semisal ada pun jelas nomor 1 kiper, karena kan Mas Emil Audiro ini posisinya kiper. Jadi antara Nadio dan Mas Hernando Ari akan dicoret salah satu. Apa tetap Mas Nadio yang diajak atau Hernando Ari. Kemudian di posisi depan mungkin akan dicoret ya antara Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Karena musim ini baik Ramadan Sananta maupun Hoki Caraka ya biasa-biasa saja, tidak terlalu produktif, tapi mampu mencetak gol. Kalau Ramadan Sananta sendiri total 4 gol dari semua laga yang dimainkan di Liga 1. Kemudian untuk Hoki Caraka sendiri baru 3 gol dan 1 assist selama musim 2024-2025 ini. Jadi ya biasa-biasa saja, tidak spesial. Atau mungkin nanti di belakang ada Pratama Arhan yang bisa dicoret karena persaingannya ketat sekali di sebelah kiri. Di kiri itu ada Verdong, Sen Patinama, masih ada Justin Hebner, ada Pratama Arhan, dan masuk ini
infonya Jinsden ya, Jinsdem itu kan bermain di sisi kiri. Tapi kita belum tahu siapa yang akan dicoret kalau misalnya tetap datanya 27. Atau mungkin di tengah ada Ricky Kambuaya, tapi tengah ini yang paling minim posisinya. Tengah ini paling sedikit personilnya ya, karena memang penumpukan naturalisasi kan terjadi di lini belakang. Semuanya dia paling aman lini belakang, karena di sana jelas Kevin Dix, ada Miss, ada J.I.J, ada Verdong, Sen Patinama, Sandy Walsh, ada Jordi Amat, ada Justin Hubner. Wah, paling ramai di lini belakang. Belum lagi kemarin yang ramai dibicarakan ada Elkan Bagot yang menolak dipanggil Coach Patrick Kluivert karena lebih memilih fokus bersama timnya. Kalau itu datang, berarti tambah ramai itu di lini belakang. Mungkin Coach Patrick melihat perlu pembenahan di lini tengah. Karena infonya ke terakhir Jero agak susah dinaturalisasi. Infonya hampir sama kasusnya seperti Martin Paes, sudah bermain dengan timnas Belanda, tapi ini lebih rumit. Cuman kita belum tahu update terbarunya ya. Makanya diusulkan 2 nama baru yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, Joy dan Jins ya. Kemudian di lini depan memang masih menjadi kelemahan timnas Indonesia, meskipun ada Ole Romeni, tapi Ole Romeni ini masih belum mendapat banyak menit bermain bersama Oxford. Dan berdasarkan data kan baru mencetak 1 gol ya setelah bergabung dengan Oxford dan baru mendapat beberapa menit bermain. Ya kita lihat saja nanti bagaimana Coach Patrick dan tim meramu. Sebenarnya saya masih menunggu kejutan dari Coach Patrick dan tim ya. Apa nanti melawan Australia bermain open, apa bermain seperti yang sering diperagakan oleh pelatih lama kita STY. Karena walaupun memang Australia ini diinformasikan banyak pemainnya yang cedera, tapi mereka tetap Australia. Mereka tetap punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Sudah terbiasa di level Piala Dunia. Meskipun begitu, Coach Patrick pada awal masuk di Indonesia dan perkenalan menargetkan di 2 laga ini 4 poin minimal. 1 dari melawan Australia dan 3 menang melawan Bahrain ketika main di GBK nanti. Jadi memang masih kita tunggu-tunggu siapa nanti yang jadi line up-nya. Tapi kalau melihat komposisi sekarang ya mungkin hampir semua pemain naturalisasi bermain di babak pertama. Sekalipun memang ada yang dimainkan mungkin pemain lokal kita ya Marcelino, karena memang dari awal kan Coach Patrick menyebut nama Marcelino Ferdinand ya. Cuman memang Marcelino sendiri ya menit bermainnya hampir sama, sangat minim sekali atau bahkan jarang sekali dimainkan di Oxford. Ya itu memang jadi tanda tanya kita, jadi hal-hal yang kita tunggu untuk pertandingan tanggal 20 esok. Kira-kira siapa yang masuk line up-nya. Kalau dalam kondisi sehat semua jelas ya, dari belakang pasti Martin Paes lah nomor 1. Ada Mas Kevin Dix di sebelah kanan, karena informasi dari awal kan Coach Patrick ini akan bermain 4-3-3. Jadi 4 back ya jelas. Kevin Dix, ada Michel Gers, ada J.I.J, sebelah kiri Kelvin Verdong, tak terganti itu sebenarnya. Di tengah, kalau dengan komposisi yang ada sekarang, kita sebut tanpa esok ya, gelandang yang sudah ada sekarang jelas kayak biasanya Evar Jenner, Tom Hay, ditambah 1 mungkin Marcelino Ferdinand, atau juga kalau Nathan mungkin nanti ya di babak kedua ya. Tapi kalau yang 3 ini sudah diajak mungkin ya Joy, Ivar sama Tom Hay. Terus depannya 4-3 depan ya tetap sama. Ada Rafael Struijk, ada Ole Romeni sama Marcelino. Tapi kita belum tahu karena memang
Oratmangun tidak bisa bermain, akumulasi kartu. Jadi kita masih menunggu kira-kira siapa nanti yang dimainkan. Karena memang kabar yang bukan mengejutkan sebenarnya, sudah diprediksi banyak ya. Asnawi tidak masuk dalam skema coach Patrick Kluivert, jadi tidak dipanggil. Dan Mas Haji Witan juga tidak dipanggil. Tapi Mas Haji Witan ini memang performanya bersama tim Persija juga kurang oke, jarang dimainkan juga di Persija ya di musim 2024-2025 ini, akhir-akhir ini. Ya masih kita tunggulah kira-kira siapa nanti yang dimainkan oleh Coach Patrick bersama tim. Kenapa kita sering menyebut tim? Sebenarnya saya masih tertarik kejutan-kejutan dari Alex Paxtor ya, karena kan yang memang dari awal dikabar-kabarkan bahwa strategi nanti yang teknis di lapangan Alex Paxtor. Ya kita lihat saja, mungkin setelah laga melawan Australia, melawan Bahrain, nanti di Juni jelas perombakan itu akan nyata besar. Akan ada beberapa pemain Liga 1, pemain lokal kita yang akan ada muka-muka baru mungkin yang akan dipanggil. Tapi kita belum tahu lah, itu terlalu jauh. Kita bahas dua laga ini dengan 27 nama yang sudah dirilis secara resmi oleh Timnas Indonesia. Kita tunggu saja kejutan di Australia dan Bahrain. Ya masih tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Masih 11 hari lagi. Ya hampir kurang dari 2 minggu lah. Kurang dari 2 pekan. Ya kita tunggu kejutan-kejutan barunya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.